Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan penyertaannya, sehingga pada malam hari ini, pada saat hari ini, kita boleh kembali diperkumpulkan bersama untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat persekutuan doa kita pada malam hari ini. Walaupun secara virtual, tapi kita yakin dan percaya kuasa dan Roh Kudus Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari saya ajak teman-teman semua yang ada di rumah, kita mempersiapkan hati kita. Kita memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai pembuka kepada persekutuan doa kita pada saat hari ini, kita angkat pujian yang berkata, Lingkupiku. Syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, menandai segala berkat dan penyertaan yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat daripada penyertaan Engkau. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami mau beribadah, persekutuan doa pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini ya Tuhan. Biarlah ibadah ini ya Tuhan boleh berkenan dalam hadirat-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, walaupun pada malam hari ini kami beribadah persekutuan doa secara virtual Tuhan, tetapi kami percaya kuasa dan Roh Kudus-Mu yang akan hadir di tengah-tengah kami untuk
kerajaan surga kami mau menyerahkan kepada kami pada malam hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti ya Tuhan. Hanya ini doa yang kami persembahkan yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Kita angkat pujian ini yang berkata, segala puji syukur. Tiba saatnya kita akan masuk dalam sharing firman Tuhan, dan sebagai pengantar sharing kita pada saat hari ini, kita angkat pujian yang berkata, kemenangan terjadi di sini. Kasih
karuniamu Bapa, kekuatan terjadi di sini. Ya, Shalom. Puji Tuhan, malam ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan ibadah persekutuan doa. Dan saat ini kita akan sharing, namun sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa dan berterima kasih atas kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu, sehingga pada saat ini Engkau perkenankan kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba pada saatnya saat ini kami akan sharing, kiranya apa yang kami dengarkan boleh menjadi kekuatan baru bagi kehidupan kami, dan juga ya Tuhan, bagi hamba-Mu yang Kau pakai. Hamba adalah orang yang berdosa, hamba masih punya banyak kekurangan. Hamba mohon Tuhan, kiranya Engkau mengizinkan hamba berkata-kata seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Ya teman-teman, saat ini sharing kita terdapat di Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, berdasarkan Amsal 16 ayat 4, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menciptakan segala sesuatu itu punya maksud, tujuan, dan fungsi. Kita pun demikian. Kita ada di dunia ini, Tuhan Yesus sudah punya maksud buat kita. Tapi seringkali kita merasa bahwa diri kita dan juga hidup kita itu tidak ada artinya apa-apa dalam hidup ini. Seringkali tidak bisa dipungkiri, kita masih mencari ataupun kita masih merasakan apa tujuan hidup saya, seperti itu. Kalau berbicara masalah tujuan itu adalah hasil yang mau dicapai dari seseorang ataupun sekelompok, dan di dalamnya ada rencana. Kenapa kita sering tidak merasakan tujuan dalam hidup kita? Kalau menurut pandangan saya, yang pertama, karena kita tidak percaya pada kehendak Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Bagaimana kita mau tahu tujuan dalam hidup kita sedangkan kita tidak percaya pada kehendak Tuhan? Contohnya, hari ini kita berdoa, Tuhan saya mau berbuat rencana seperti ini, berkati hari ini. Tapi ternyata hari ini banyak masalah, banyak apa yang terjadi, kita mundur. Berarti kita tidak percaya dengan kehendak Tuhan. Kalau kita percaya dengan kehendak Tuhan, apapun yang terjadi, itu semua adalah kehendak Tuhan. Itu baik buat kita. Dan yang kedua, kita tidak menjadi diri sendiri. Kita masih selalu mendengarkan penilaian orang lain. Dalam tanda kutip, ya kalau penilaiannya berbau positif, ya
yang bisa membangun buat kita, puji Tuhan, itu bisa kita ambil. Tapi kalau penilaiannya itu malah membuat kita kayak, iya benar kata-kata mereka seperti ini. Yang tahu diri kita sendiri hanya kita, bukan penilaian orang lain. Memang siklusnya kita hidup di dunia ini, kita dinilai, tapi bagaimana cara kita untuk mengambil nilai tersebut, kita mau ambilkan nilai tersebut atau tidak. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri, jangan pernah malu untuk jadi diri sendiri, percaya bahwa ini dirimu dan ini tujuan hidupmu dari Tuhan. Yang ketiga itu tidak mau diproses. Kenapa saya katakan tidak mau diproses? Itu kita mau instan. Tidak ada yang instan namanya bahagia, sukses. Contohnya dalam 11 bulan ini mungkin kita punya tujuan awal kita, saya ingin tahun ini bisa dapat jabatan baru bagi yang kerja, bagi yang kuliah mungkin ingin cepat selesai, bagi yang mungkin cari pasangan, ingin menikah atau ingin punya pacar. Cuman terkadang apa yang kita rencanakan, apa tujuan hidup kita, ya tidak seperti yang kita mau. Itu semua adalah proses bagaimana kita mau menerima, bagaimana kita mau menjalaninya. Nah, kita harus siap diproses sama Tuhan. Tuhan itu tidak mau anak-anaknya merasa gampang, tapi Tuhan mau lihat bagaimana kita bangkit dari proses. Mungkin 3 poin tadi, mengapa kita tidak bisa melihat tujuan dalam hidup kita. Kalau secara firman Tuhan, tujuan hidup kita adalah menyenangkan Tuhan Yesus. Itu adalah tujuan hidup kita, tujuan kita ada di dunia ini, untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Jadi bagi teman-teman yang masih merasa, apa sih tujuan hidup saya? Ya, teman punya tujuan untuk menyenangkan Tuhan Yesus, untuk hidup dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, bagaimana kita bertingkah laku, kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Tidak mudah, memang tidak mudah, tapi pasti bisa. Tapi bagaimana teman-teman mau diproses? Tuhan itu punya rencana banyak, dan kita tidak bisa mengerti rencana Tuhan. Siapa sih kita yang mau marah sama Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan tidak kasih seperti ini? Kita siapa? Kita cuma anak. Dan Tuhan yang Maha Kuasa, kita bersyukur karena Tuhan sudah mau berkorban buat kita. Kalau memang teman-teman merasa saya tidak berarti apa-apa, teman-teman lihat ke belakang. Kalau memang teman-teman tidak berarti apa-apa, Tuhan tidak sampai memberikan kesempatan teman-teman ada di sini. Bahkan kepada saya tidak sempat Tuhan memberikan saya ada di sini berdiri. Saya percaya bahwa saya punya tujuan. Saya percaya bahwa Tuhan mau berencana buat saya. Mungkin rencananya hari ini atau besok saya tidak tahu, tapi saya siap untuk diproses. Bagaimana kita harus mau diproses, bagaimana kita harus bersyukur, selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti itu. Ya, mungkin teman-teman yang yang mungkin terberkati dari apa yang saya sampaikan, saya sampaikan kepada teman-teman untuk selalu berpegang teguh pada Tuhan Yesus, selalu percaya akan janjinya dan kehendaknya, percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membuat hidupmu berantakan. Tuhan itu tidak mau membuat kau kecewa, cuman bagaimana kau memandang maksud Tuhan dalam hidupmu. Kita sering salah persepsi kepada Tuhan, tapi sebenarnya kalau kita benar-benar bersyukur dan percaya kepada Tuhan, Tuhan itu sayang luar biasa buat kita. Itu sih saja yang mungkin saya dapat sampaikan kepada teman-teman, dan mudah-mudahan jadi berkat. Dan bagi teman-teman, 3 poin tadi, bagaimana kita bisa tahu bahwa tujuan hidup kita, yang pertama percaya pada kehendak Tuhan, dan kedua jadi diri sendiri, dan yang ketiga siap diproses. Mungkin itu saya teman-teman. Terima kasih. Shalom. Dan untuk menutup sharing kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga Engkau beri kesempatan untuk kami mendengarkan sharing, Engkau beri kesempatan untuk hamba-Mu ini Tuhan menyampaikan. Hamba masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu hamba pelajari, tapi hamba percaya kiranya dari sharing yang hamba sampaikan bisa menjadi berkat buat teman-teman di sana yang mendengarkan, dan kami boleh selalu belajar. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh selalu
mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya kami selalu tahu bahwa apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami selalu peka dengan rencana Tuhan. Kiranya kami jadi anak yang selalu bersyukur dan mau menerima dan mau diproses. Kami juga minta maaf ya Tuhan jika dalam kehidupan kami masih sering melakukan kesalahan. Kami masih sering tidak percaya pada kehendak-Mu. Kami masih sering jadi orang lain, tidak menjadi diri kami sendiri. Dan kami masih sering Tuhan tidak mau diproses oleh Engkau ya Tuhan. Dan kami juga sangat berdosa sering menyalahkan Engkau ya Tuhan akan setiap kejadian hidup yang kami alami. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu menjadi lebih baik, dan ajarlah kami untuk menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kehendak-Mu yang jadi atas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan punya kehendak dan waktu yang tepat buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Dan sebagai penutup ibadah kita pada saat hari ini, mari kita mengangkat pujian ini yang berkata, bagi Dia. Saatnya kita akan masuk dalam pokok doa kita. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Segala pujian hormat mulia nama Bapa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, bahkan ketika kami ada saat ini, dengan karena kuat jaga kami, mengesukakan anugerah Bapa. Pada kesempatan ini Bapa, kami mau datang berdoa bagi pembina kami, Pak El Hayat. Engkau tahu Bapa beliau dalam kehidupannya, di dalam masa Tuhan saat ini Bapa, biarlah Tuhan untuk menyertai dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya, baik itu sebagai pembina praise Bapa maupun itu sebagai dosen dan bahkan sebagai kepala keluarga Bapa. Biarlah Tuhan terus menyertai beliau di dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya agar semua boleh berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu. Berdoa juga Bapa agar Tuhan terus memberikan kesehatan kepada beliau agar beliau boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik Bapak. Berdoa juga bagi keluarga beliau, Tuhan terus sertai di dalam kehidupan mereka. Pada kesempatan ini juga Bapak akan berdoa bagi program kerja pengurus Praise 2020 Bapak. Biarlah Tuhan terus berikan kami hikmat, kemampuan Bapak agar di dalam menjalankan setiap program kerja kami boleh berjalan dengan baik, dan biarlah itu semua kembali hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa juga Bapa bagi panitia Natal, biarlah Tuhan terus menyertai di dalam pencarian dana Bapa, hingga pada hari H kegiatan nanti Bapa, Tuhan terus menyertai agar kegiatan Natal kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Dan tentunya Bapa, kami dengan setia pujian syukur kami di hadapan hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat teman-teman kami, buat anggota Praise yang sedang berulang tahun. Biarlah Tuhan Yesus tetap menyertai kehidupan mereka. Bersyukur Bapa bahwa bertambah usia yang Tuhan masih beri
Tuhan mereka, tetap mereka serahkan lagi ke dalam tangan Tuhan. Dan berdoa juga Bapak buat anggota Praise yang sedang dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan Yesus datang sebagai dokter yang mampu menyembuhkan, yang mampu mengangkat segala sakit penyakit. Karena kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka tangan Tuhan turun bekerja, dan kami percaya bahwa ada mujizat Tuhan terjadi di dalamnya. Dan berdoa juga Bapak buat anggota Praise yang sementara dalam studi, Tuhan Yesus beri kami hikmat, akal budi serta kepandaian yang berasal daripada Allah Bapa, biar senantiasa Bapa dalam kami menjalankan setiap studi kami ya Tuhan Yesus boleh menjalankannya dengan baik, boleh selesai tepat pada waktunya sesuai dengan rencana Tuhan. Dan yang sementara ya Tuhan Yesus dalam tugas akhir, Tuhan beri kekuatan, kesehatan sempurna, hikmat akal budi yang daripada Allah Bapa dalam menjalankan setiap tahapan-tahapan proses yang akan mereka lalui Bapa. Berdoa buat para alumni dimanapun mereka berada Bapak, yang sudah bekerja, yang sedang mencari lapangan pekerjaan Tuhan, bukakan Bapak, biar Tuhan mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Berdoa Bapak buat bangsa Indonesia, buat kota Palu khususnya Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus ulurkan tangan yang berkuasa menjala setiap negeri kami ini Bapak, khususnya dari virus corona Bapak. Kami percaya Bapak ada maksud dan rencana Tuhan di balik itu semua, dan biarlah melalui itu Bapak kami semakin hari semakin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, semakin hari kami semakin setia ke dalam tangan Tuhan. Bangsa kami Tuhan Yesus, pemerintah kami mulai dari presiden hingga wakilnya, hingga kabinet-kabinetnya Bapak, pemerintah di desa, di pelosok-pelosok sekalipun Tuhan memberkati, biarlah Tuhan Yesus mereka boleh menjalankan roda pemerintahan mereka dengan baik seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapak, ini doa kami, ini seruan doa kami percaya Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Mengucap syukur dalam